Bila kalian melancong seperti halnya saya, ke kota mana dengan menempuh waktu lebih kurang 3 jam perjalanan untuk tiba di bumi Sekundang Setungguan, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Informasinya, ada banyak tempat wisata menarik yang bagi saya wajib dikunjungi di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah Pantai Pasar Bawah. Tak kalah indahnya dengan pesona wisatanya, tak jauh dari tempat objek wisata Pantai Pasar Bawah ini, terdapat desa yang bernama Desa Tumbuk Tebing, yang informasinya masih menyimpan tradisi kesenian dan adat istiadat yang masih kental. Halo, apa kabar pemirsa Tilas Budaya? Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu desa penghasil rebana terbaik di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, yaitu Desa Terulung namanya. Nah, kali ini masih di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di daerah Pasar Bawah, di mana di sini terkenal sebagai salah satu objek wisata favorit masyarakat di sini nih. Nah, pemirsa, tak jauh dari sini saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali dan menelusuri salah satu desa yang dimana masih menyimpan dan melestarikan nilai-nilai kesenian tradisi di desanya, yaitu Desa Tumbuk Tebing. Nah, lalu seperti apa selengkapnya? Yuk langsung saja ikuti saya bersama saya Kosisana Mizenda dalam Tilas Budaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, sepertinya sudah pasti sekali nih Pak mainin serunainya. Iya, iya. Saya boleh gabung nggak? Boleh, boleh. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Asik ya Pak ya. Duduk. Kasih Pak. Iya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Cino sebagai salah satu pemain serunai yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Yuk kita langsung saja ngobrol deh. Nah Cino, nah saya mendengar permainan Cino ini sudah cukup fasih nih kayaknya. Sudah berapa lama sih bermain serunai ini? Sebenarnya kalau fasih sih belum, tapi karena memang hobi, ini memang dari SD sudah mulai dari belajar. Dari kelas 4 SD kita sudah mulai pegang serunai. Iya. Dari kelas 4 SD? Iya. Oke, itu awal mulanya itu kenal serunai ini dikenalin dari siapa nih Pak? Kebetulan dari almarhum ayah yang memang pemain serunai. Dia yang lebih senior daripada saya. Iya. Ini memang tertarik mau belajar atau awalnya coba-coba dulu atau gimana? Ya memang tertarik, ya alhamdulillah memang kita tertarik terutama untuk melestarikan budaya Bengkulu Selatan. Ditambah sekarang serunai ini kayaknya orang udah jarang memainkan serunai. Makanya semakin jarang ya kita semakin tertarik di situnya Mbak. Ya. Nah benar banget nih. Nah mungkin sepengetahuan Cino nih, sebenarnya bagaimana sih sejarah dari musik serunai ini? Dan kalau kita lihat kan masing-masing daerah juga memiliki serunai, khususnya di Kota Bengkulu ini. Mungkin apa yang menjadi daya tarik dari serunai?
di Kalau- Bengkulu Selatan? Iya. Kalau di Bengkulu Selatan memang ada 4 alat tradisi yang memang masih dipakai alat musik. Yang pertama kulintang, kedua serunai, ketiga redap, yang keempat gong yang mungkin jarang kita ketahui. Nah, kalau serunai dulunya sih kalau di Bengkulu Selatan ini kan bukan dari kayu besi. Kalau ini dari kayu besi, dulunya kita dari bambu. Iya, dari bambu. Fungsinya sama seperti tadi. Bisa di tarian. Kalau tarian ada bermacam-macam, ada tari napa, mungkin tari rendai itu di tari-tarian biasa di seni dendang mutus tari. Itu biasanya di seni dendang mutus tari. Terus kalau dulunya ini cerita dari nenek-nenek kita juga, nggak tahu kebenarannya sih sebenarnya. Dulunya ini bisa juga untuk kalau tari napa itu kan itu tari silat. Itu untuk apa namanya itu memberikan semangat dan motivasi kepada para pejuang gitu. Jadi sama seperti ini untuk suaranya. Juga ada nanti yang namanya tuh di sini nih tari belara, kalau dalam bahasa Bengkulu Selatan itu belara. Belara itu biasanya kita menyambut tamu adat kita dari situ. Itu mungkin. Ya. Iya, pakai serunai ini. Nah, berarti dalam artian fungsi dari serunai ini seperti pelengkap instrumen musiknya atau bisa menjadi panduan utama untuk masuknya musik nanti? Iya, kalau ini bisa sebenarnya kalau untuk ini dia bisa masuk ke dalam musik seperti tadi seni dendang. Tapi ini memang untuk panduan, terutama kalau di panduan di tari rendai, tari piring, nah itu ada memang khusus di serunai. Karena gerakannya mengikuti gerakan dari serunai tersebut. Juga seperti tari napa kalau cuma menggunakan redap atau kalau sebut rebana Melayu, itu nggak bakalan bisa melihat apa jurusnya itu lain maksudnya. Jadi tingkat adrenalin mereka tuh beda gitu. Berarti umumnya memang selalu dipergunakan lah ya, Iya. setiap tari-tari itu tadi. Iya, khususnya untuk di adat. Di adat. Ada adat besar. Kalau serunai ini biasanya memang di adat besar. Kebanyakan yang tari numbak kebau dan sebagainya serunai bermain. Benar. Nah, kalau untuk mungkin dari teknik permainannya ini, Cik No, bagaimana? Apa sama kayak model-model ada notnya gitu atau seperti apa? Kalau not ya pasti ada not sama seperti do re mi fa sol la si do. Oh, sengaja. Iya. Dari ujung ini do berarti. Di sini nih, hitungannya di sini, ini dari bawah. Iya. Oke. Hitungannya dari bawah. Jadi sama seperti do re mi fa sol la si do bisa. Ini mainnya main di setengah juga, main setengah. Kalau ini permainnya bermain dengan napasnya napas perut. Jadi kita memang nggak ngisap napas. Jadi latihannya pertama mungkin kita dari niup pipet terlebih dahulu, atau kalau kemarin kita selang ledeng itu dari air. Itu belajar bernapas. Terus pakai kalau bahasa kami di sini leliau yang dari batang padi, itu berlahan untuk pernapasan. Jadi memang mulut, maaf bawa ke masker segini, mulut di sini, ini keluar, sini ngisap. Boleh dicontohin nggak? Do, mana nada do coba. Lebih kurang seperti itu. Dia main setengah di sini. Suaranya memang ini ya, seperti trompet, dibilang bukan Iya. trompet, tapi memang ada ciri khasnya sendiri dari suara. Ciri khas dari serunai kita beda. Kalau serunai memang kan kalau di Jawa juga banyak, di Padang juga banyak, di ini. Serunai kita dia lebih besar karena cerobongnya lebih besar. Itu. Kalau seperti di Jawa, serunainya ada cerobongnya lebih kecil. Tapi kalau untuk sistem pernapasannya sama. Sama aja. Iya. Dan touch-nya juga sama di sini. Cuman beda kita di lagu karena lagunya memang untuk tarian-tarian adat khusus Bengkulu Selatan. Selatan. Iya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini fungsi ini apa ini? Ini Dari besi atau apa ini? Ini dari besi, ini kita bisa bongkar. Ini semuanya dari besi. Kalau dulu ini nggak dari besi, Mbak. Ini memang kita buat seluruhnya dari kayu. Dan ini namanya kayu besi. Kalau dulu dari bambu juga. Dulunya semuanya dari bambu. Dan ini udah pakai plastik bekas pipet nih. Kalau dulu, ya kalau dulu kita dari ini daun kelapa. Iya, daun kelapa dulunya. Tapi karena daun kelapa itu nggak bertahan lama, seminggu dia udah hancur. Kalau ini kan bisa berpakai berbulan-bulan bahkan bertahun. Ngikuti perkembangan zaman lah. Nah, mungkin dari serunai yang dari bambu atau dengan yang ini lebih enak maininnya yang mana? Enak yang ini. Lebih bagus Iya, berarti ya? kalau yang bambu kita nafasnya harus memang lebih halus. Jadi ini kan udah lumayan bisa napasnya udah bisa keluar lebih banyak. Kalau dari bambu itu enggak. Kita memang lebih halus permainannya, agak rumit, agak sulit. Nah, kalau untuk
pemainnya sendiri nih, itu ada nggak sih semacam kayak yang boleh mainnya itu hanya laki-laki atau yang boleh mainnya itu hanya kaum tetua? Gimana kalau ada di sini biasanya yang pemainnya? Kalau setahu saya nih, kalau pemainnya di sini karena memang laki-laki, karena biasanya di dalam seni dendang itu masuk majelis itu hanya khusus laki-laki. Yang perempuan nggak bisa masuk majelis. Dan biasanya kalau serunai keluar, itu biasanya ada yang namanya adat kami di sini lengguai. Iya, jadi kalau serunai ini keluar pasti ada lengguai. Kalau nggak ada lengguai, serunainya nggak bisa keluar. Iya, gitu biasanya. Oke, gitu. Nah, untuk di daerah ini selain semacam tradisi serunai, ada kesenian apa lagi? Banyak, kalau seni kita kan banyak, ada mungkin dari seni dendang. Tadi seni dendang itu berbagai macam tarian di situ. Ada tari rendai, ada tari namanya tari redo, ada tari mabuk, ada tari piring, ada tari pisau dua, ada tari selendang, banyak pokoknya, ada tari sapu tangan. Nah, kira-kira ada nggak semacam kayak latihan atau lagi persiapan atau seperti apa? Saya penasaran sekali nih untuk tari tradisi di Bungku Selatan ini. Kalau majelis, yang namanya kan majelis itu biasanya latihan seminggu, kadang tuh malam Jumat, setiap malam Jumat mereka latihan, kita latihan di sana. Ya paling tidak untuk mengompakkan, apalagi yang untuk tarian. Kalau di dalam Bengkulu Selatan harus yang namanya bisa berdendang itu ada namanya sistem kalau jambar. Nah, harus ada jambar. Kalau nggak jambar nggak mutus. Nah, ibaratnya itu kalau belum selesai lah perguruannya. Kalau belum selesai dijambar. Nah, kalau sekarang ada di mana? Ada, kita di Desa Tumbuk Tebing di sana. Kita alhamdulillah juga ada di sana kelompok majelis kita, majelis seni dendang kita lengkap di sana. Nanti kalau memang mbaknya mau ke sana bakalan kita antar. Boleh deh. Oh, boleh. Sekarang aja kali ya. Oke, siap. Oke lah. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita mengenai alat musik tradisi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, dan juga tidak hanya alat musik, di sini juga ada tari tradisi. Yuk, daripada penasaran, ikuti perjalanan saya terus di Tilas Budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Yuhar. Nah beliau ini adalah ketua dari grup seni budaya di Desa Tumbuk Tebing ini. Nah kita akan berbincang-bincang nih mengenai tarian apa sih yang masih ada dan masih tetap lestari di desa. Nah Pak, kita tahu kan kalau di setiap desa itu memiliki tradisi, baik itu adat, seni musik, dan juga tarian. Nah, dari informasi yang saya dapat, ternyata di desa ini juga memiliki tari yang masih ditradisikan sampai saat ini. Tarian apa aja Pak yang ada di desa ini Pak? Yang pertama, di Desa Tumbuk Tebing ini pernah dilestarikan untuk menerima tamu. Walaupun bapak dari kepemerintahan yang terbesar, ataupun di waktu melaksanakan bimbang, maka pengampakan mendah mengadakan tari rendai. Tari rendai. Ya. Oke. Nah, udah. Kalau langsung di rumah mengadakan seni dendang, tarian pertama di tari lagu dua. Tari setangan ya. Udah itu lanjutkan lagi satu dindang tari piring. Diiringi dengan tari piring, terus diiringi dengan serunai. Itulah ya. Oke, berarti Jadi, apa lagi? ada tidak hanya tarian, juga diselingi dengan dendang dan juga mungkin permainan alat musik di dalamnya dicampur juga ya Pak ya, begitu. Nah untuk penampilan pertama nih Pak, kita akan menampilkan tari apa Pak? Nah, yang pertama kalau hari ini kita laksanakan tari piring. Oke pemirsa, untuk penampilan pertama ini kita akan menyaksikan tari piring dari Desa Tumbuk Tebing ini. Ya. Selamat menyaksikan.
pemirsa, luar biasa sekali penampilan dari tari piring dari Desa Tumbuk Tebing ini. Nah, mungkin untuk tari piring ini dominannya banyak ya dimiliki oleh setiap daerah. Nah, uniknya dari desa ini untuk tari piring ini ditarikan oleh penari laki-laki yang hanya berjumlah 1 orang nih pemirsa. Yuk kita ngobrol lagi nih bersama Bapak Yuhar. Ya. Tari apa lagi yang akan kita tampilkan nantinya? Nah Pak, kalau tadi kita sudah melihat tari piring Pak. Nah untuk lagu penampilan kedua ini ada tari apa Pak? Ini tari rendai. Kalau disebut sehari-hari tari mabuk. Tari mabuk. Waduh. Tapi tari mabuk itu pembawaan sehari-hari orang yang belum tahu artinya apa. Nah Pak, kalau untuk di tari rendai ini Pak, instrumen musik yang dipakai di tari ini apa Pak? Yang dipakai tari rendai ini hanyalah tepuk tangan. Hanya tepuk tangan saja berarti? Oke. Ya. Nggak menggunakan rebana atau Tidak. Tidak? Ya. Menggunakan remana enggak. Menggunakan serunai enggak. Hanya tepuk tangan aja. Oke, baiklah, sepertinya saya juga sudah penasaran nih bagaimana sih tampilan dari tari rendai ini. Oke pemirsa, kita akan menyaksikan bersama-sama tari rendai untuk penampilan yang kedua ini. Selamat menyaksikan. Ainan di limau ayai jangan, ai di tangan jari di tangan itu di dingin cukup cukup sepuluh anggur dan 5 buah jangan. Ayai tanam untung alang mengengi nyambung kau di nanti kita andaikan Dan pemirsa, itu dia tari rendai. Dan ada 2 keunikan yang saya temukan dari tarian di Desa Tumbuk Tebing ini. Pertama tadi di tari piring sudah ditarikan oleh 1 orang laki-laki saja. Nah untuk di tari rendai ini pemirsa ternyata tidak menggunakan instrumen musik, melainkan hanya dengan tepuk tangan dan juga syair yang dinyanyikan bersama-sama oleh para bapak-bapak atau kalangan yang ada di sini. Dan untuk penampilan ketiga, kita ngobrol lagi nih bersama Pak Yuhar. Oke, Pak Yuhar. Ya. Nah, untuk tarian ketiga ini ada tari apa, Pak? Tari redo. Tari redua. Oke, nah, ini bagaimana, Pak? Histori atau sejarah dari tari redua ini, Pak? Tari redo ini orang yang menari orang 2. Oke, di tari dua. Nah, yang beredo itu nabuh rebana 1 orang. 1 orang. Oke, berarti arti dari redua sendiri itu apa, Pak? Menabuh rebana kah? Arti redo itu kalau di dalam kebudayaan makanya mengadakan 1 kalimat di antara raja dan penghulu. Oke. Nah, itu Seperti itu. diadakan redo.
Untuk tari redo ini biasanya digunakan waktu kapan, Pak? Waktu pesta Umumnya pada mengawinkan pesta. anak. Aduh, Waktu pesta pernikahan. ya. Oke, berarti selain pesta pernikahan, tari redo itu nggak bisa digunakan. Enggak digunakan. Nah, mungkin keunikan dari tari redo ini dari dua tari yang sudah kita tampilkan apa nih Pak yang membedakannya? Perbedaannya ini, tiap-tiap membuka seni dindang itu kita mengadakan santapan malam. Nah, habisnya santapan malam kita mengadakan tari redo. Berarti seperti dijamu dulu gitu Pak, baru Ya. nanti ada hiburannya berupa tari redo itu. Nah, itu. Karena dibawa dengan pernikahan itu, pengantin berduanya itu habis redo dia izin pulang ke rumah dari pelaminan. Itu menahankan kehormatan raja atau kepala desa. Itu. Oke, kalau begitu. Oke, kita langsung saja kita lihat bagaimana penampilan dari tari redo ini Pak. Ya. Oke pemirsa, sepertinya sudah siap nih untuk teman-teman untuk menari tari redo. Selamat menyaksikan. Tangan
Ngadu dua malam kubadan ngadu. Nah pemirsa, itu tadi tari redu atau tari kecil. Dan kita akan menuju ke tarian keempat nih. Kira-kira ada tari apa lagi sih di desa ini? Nah Pak, untuk tari keempat ini ada tari apa Pak? Tari kain panjang. Tari kain panjang. Ya, Ini bagaimana cerita dari tari kain panjang ini Pak? tari kain panjang ini intinya dibuka ini untuk melepaskan penghormatan pengantin mau pulang ke rumah. Dibuka tarian kain panjang merupakan sesuatu kehormatan dan untuk pengantaran mereka pulang ke rumah. Diadakan terakhir tari kain panjang. Kain panjang. Ya. Pola gerakan dari tari kain panjang ini Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa Pak kira-kira? Ya, tari kain panjang ini sebenarnya untuk tarian seni dindang terakhir membuka pencak silat penghormatan pengantin mau pulang ke rumah. Berarti dicampur dengan unsur pencak silat sedikit, Ya, seperti itu. dicampur dengan pencak silat. Itulah langkah tari kain panjang. Nah untuk penarinya sendiri Pak? Penarinya laki-laki. Si laki-laki ya? Ya, penarinya tertentu orang dua. Penarinya laki-laki, bukan perempuan. Itu. Ya, baik, kita langsung saja nih kita lihat bagaimana penampilan dari tari kain panjang. Ya. Oke pemirsa, ternyata untuk tari kain panjang ini masih identik dengan prosesi perkawinan atau pernikahan yang digunakan tepatnya. Yuk kita lihat aja langsung tari kain panjang. Selamat menyaksikan.
ternyata luar biasa sekali penampilan dari teman-teman dari grup seni budaya ini. Kalau saya lihat sepertinya sudah mahir-mahir sekali ya Pak ya, untuk menarinya. Nah kalau boleh tahu Pak, dan saya boleh singgung sedikit mengenai grup seni budaya di desa ini. Itu mungkin awal berdirinya dulu sekitar tahun berapa Pak? Awal berdirinya seni dindang di desa tempat tebing ini saya tahu mulai sejak tahun 1982. 1982. Ya. Pada saat itu saya belajar. Langsung sampai sekarang saya bisa melaksanakan dan membawa orang melestarikan seni dindang, jangan sampai tenggelam. Itulah. Nah, untuk mungkin pencapaian dari grup seni budaya ini sudah pernah tampil di mana aja Pak? Ini seni kebudayaan ini sebetulnya telah kita bawa ini, kami selalu melestarikan adalah merupakan perasaan terkecewa. Karena yang menahankan seni budaya ini kami sendirian, nggak ada bantuan siapapun. Ditanggapi tingkat kabupaten belum, ditanggapi tingkat kecamatan belum. Ayo kami berdiri bersatu untuk menahankan kebudayaan, jangan sampai hilang. Itu aja. Oke. Mungkin terakhir harapannya Pak untuk seni budaya masih ada dan masih terlestari saat ini, dan juga harapan ke depan untuk para pemuda mungkin. Kami menciptakan grup seni harapan itu. Sebetulnya kami selalu mengharapkan seni kebudayaan ini supaya dapat dilaksanakan sejauh mungkin masa depan. Jadi mohon kiranya kalau bisa membantu kami tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, maka itulah yang sangat arti kata harapan. Telah selalu kami mengharapkan. Tapi kalau nggak ada bantuan itu, maka kami tetap berdiri sendiri. Jangan sampai hilang, itu aja. Oke lah kalau begitu. Baiklah pemirsa, persembahan terakhir dari grup seni budaya di Desa Tumbuk Tebing ini yaitu Dendang Rampai. Seperti apa? Selamat menyaksikan.
Baik Pak, terima kasih ya Pak udah ngasih kesempatan buat saya untuk melihat langsung bagaimana seni tari di Desa Tumbuk Tebing ini, dan juga sudah menjelaskan Pak bagaimana sih asal usul mulai dari sejarah dan juga dari cara memainkan tarian ini Pak. Oke, semoga tetap lestari ya Pak ya tradisi tari yang ada di Desa Tumbuk Tebing ini. Saya pamit ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, keberagaman Indonesia salah satunya dapat dilihat dari beraneka ragam seni dan budaya. Nah, pastinya setiap daerah memiliki ciri khas dari seni dan budaya masing-masing. Seperti halnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, di Desa Tumbuk Tebing tadi kita sudah menyaksikan berbagai macam ciri khas, baik itu dari alat musik seperti serunai, dan juga 4 tarian yang sudah kita lihat tadi. Ada tari rendai, ada tari piring, ada tari kain panjang, dan juga ada tari redo. Nah, keempat tari ini juga memiliki ciri khas masing-masing. Dan tak pula seni berdendang yang merupakan seni tradisi Melayu yang masih ada sampai saat ini terkhususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Baiklah pemirsa, demikianlah Tilas Budaya kali ini. Saksikan Tilas Budaya berikutnya. Dan akhirnya saya Kositana Mizenda beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Engkau pulau renunglah diam